Bolehkah sholat duha berjamaah? Nggak boleh. Jadi sholat berjamaah itu hanya sholat yang Nabi SAW contohkan, seperti sholat tahajud, sholat tarawih. Tapi kalau yang Nabi tidak contohkan berjamaah seperti sholat duha, ini nggak pernah ada contoh dari Nabi SAW berjamaah. Jadi tidak boleh duha berjamaah. Ketika menyampaikan hadis Muslim yang sahih ini, Al-Imamun Nawawi mensyarahi gitu ya hadis ini, fihi jawazun nafilati jama'atan, boleh untuk melaksanakan sholat sunnah dengan berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun anda berada, bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Bahagia sekali kita bisa bersua dalam program Tanya Gusai, yang mana kita mau melanjutkan episode yang lalu ketika kita membahas tentang ada penanya sebetulnya yang mengirimkan video ke saya tentang seseorang yang sholat duha tapi dilaksanakan dengan berjamaah. Teman-teman bisa melihat videonya pada scene berikut ini. Bolehkah sholat duha berjamaah? Nggak boleh. Ya, jadi sholat berjamaah itu hanya sholat yang Nabi SAW contohkan, seperti sholat tahajud, sholat tarawih, gitu kan, sholat jenazah. Nah itu memang berjamaah, sholat gerhana itu berjamaah. Tapi kalau yang Nabi tidak contohkan berjamaah seperti sholat duha, sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah, gitu kan, sholat sunnah wudu, tahiyat masjid, ini nggak pernah ada contoh dari Nabi SAW berjamaah. Jadi tidak boleh duha berjamaah. Oke, yang ingin kita follow up lagi adalah banyak di kolom komentar yang menganggap bahwa apa yang kita sampaikan itu tanpa dalil. Padahal kita dengan jelas di situ mengutip kitab-kitabnya para ulama ya. Kemarin kita mengutip kitab Al-Majmu' karyanya Al-Imamun Nawawi, Yahya bin Syaraf An-Nawawi, yang terkenal dengan Muhyiddin, orang yang sangat diakui kealimannya oleh seluruh ulama-ulama di dunia. Bahkan karya beliau banyak dibaca, baik di Indonesia ataupun di dunia. Seperti Arba'in Nawawiyah, kemudian Al-Majmu' Syarah Muhadzab, Riyadhus Shalihin, At-Tibyan, Minhajut Thalibin, banyak sekali. Teman-teman bisa lihat di sini detail karya beliau. Jujur ndak habis pikir ya, kenapa banyak teman-teman khususnya netizen di kolom-kolom berikut ini menganggap seolah-olah Al-Imamun Nawawi ini memberikan konklusi hukum tanpa dasar begitu. Ini tentu kalimat yang menurut saya sangat tidak beradab kepada Al-Imamun Nawawi. Karena bagaimanapun kita di pesantren khususnya selalu diajari ketika ulama-ulama sekelas Imam Nawawi, apalagi Al-Imam Syafi'i, Al-Imamul Ghazali, ketika menyampaikan sebuah konklusi hukum, pasti di balik itu banyak sekali ayat-ayat ataupun hadis-hadis begitu. Dan saya agak geli ya ketika ada komentar seperti ini, membandingkan Ustadz Khalid dengan Imam Nawawi. Mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat, Al-Imamun Nawawi itu sosok yang kealimannya luar biasa dalam mazhab Syafi'i ataupun diakui. Buktinya kitab-kitab beliau, Riyadhus Shalihin misal, dibaca oleh lintas generasi, dibaca oleh lintas mazhab bahkan. Arba'in Nawawiyah misal, disyarahi bahkan oleh ulama-ulama salafi. Maka saya kok agak geli ya kalau ada teman-teman yang membandingkan ulama-ulama kontemporer, ulama-ulama kekinian tanpa mengurangi rasa hormat kepada beliau-beliau, kemudian disandingkan dengan keilmuan Al-Imamun Nawawi. Ini saya rasa konyol sekali begitu. Akan tetapi tanpa berpanjang lebar kita akan menjawab bahwasanya apa yang dikonklusikan oleh Al-Imamun Nawawi dalam masalah sholat duha berjamaah, yang oleh Al-Imamun Nawawi dikatakan boleh-boleh saja, tidak dilarang, tetapi tidak mendapatkan pahala begitu. Nah, teman-teman bisa melihat di Sahih Muslim yang saya pegang sekarang ini, Syarah Sahih Muslim karyanya Al-Imamun Nawawi. Jadi di nomor hadis 660 di situ ada riwayat Haddatsani Zuhair ibnu Harbin, Haddatsana Hashim ibnul Qasim.
sampai an Sabit an Anas an Anas bin Malik khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Sayyidina Anas berkata, dakhalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaina. Suatu hari Nabi ini datang masuk ke rumah kami. Wa ma huwa illa ana wa ummi wa ummu haram khalati. Saat itu di rumah sedang ada beberapa orang. Di antaranya kata Anas ada saya, ada Ummu Haram, khalah, bibinya beliau, ada Ummi, berarti ibunya Sayyidina Anas bin Malik. Faqala, maka begitu Nabi masuk, Nabi bersabda, qumu, wahai kalian bertiga, berdirilah, fali usolliya bikum, supaya aku bisa sholat berjamaah bersama kalian. Fi ghairi waktu sholatin, padahal itu bukan waktu sholat fardu. Fasholla bina, maka kemudian Nabi Muhammad SAW sholat dengan kami, kata Sayyidina Anas. Faqala rajulun li Sabit, ada yang bertanya kepada Sayyidina Sabit yang meriwayatkan hadis ini, aina ja'ala Anasan minhu, wahai Sabit, kalau kamu tahu saat sholat dengan Rasulullah di mana posisinya Anas? Qala, Sayyidina Sabit mengatakan, ja'alahu ala yaminihi. Anas oleh Rasulullah ditempatkan di sebelah kanan, jejeran berarti ya. Summa ja'alana, setelah sholat Sayyidina Rasulullah SAW mendoakan kami, kemudian ahlal bait, semua yang ada di rumah, bikulli khairin min khairid dunya wal akhirah, didoakan panjang lebar oleh Nabi SAW. Faqalat ummi, kata Sayyidina Anas, ibuku berkata, ya Rasulullah, khuwaidimuka, ya Rasulullah, itu pelayan kecilmu. Khuwaidim ini tasghir dari khadim. Khuwaidimuka ud'ullaha lahu, itu Anas, saat itu Sayyidina Anas masih kecil, doakan anak tersebut dengan kebaikan. Qala, Sayyidina Anas mengatakan, fada'ali bikulli khair, Rasulullah mendoakanku dengan setiap kebaikan. Wa kana fi akhiri ma da'ali bihi an qala, setelah doa panjang lebar, kata Sayyidina Anas, doa terakhir yang dibaca oleh Nabi adalah Allahumma, ya Allah, aktsir malahu, perbanyaklah hartanya Anas ini, wa waladahu, dan anak-anaknya Anas, wa barik lahu fih, dan juga berkailah Anas kecil ini di dalam hartanya ataupun di dalam anak-anaknya dan di dalam dirinya. Nah, teman-teman bisa melihat hadis ini kalau di kitab yang saya punya itu ada di juz ketiga halaman 176. Nah, ketika menyampaikan hadis Muslim yang sahih ini, Al-Imamun Nawawi mengomentari, mensyarahi gitu ya hadis ini dengan beberapa hal. Yang pertama dikatakan oleh Al-Imam Nawawi, fihi jawazun nafilati jama'atan, boleh untuk melaksanakan sholat sunnah dengan berjamaah. Wa tabrikur rajuli sholeh wal alimi ahlal manzili bi sholatihi fi manzilihim. Yang pertama, hadis ini mengandung beberapa pelajaran. Tadi yang pertama, diperbolehkannya sholat sunnah secara berjamaah, karena tadi itu fi ghairi waktu sholat, bukan waktu sholat fardu. Yang kedua, watabriqur rajul as-sholeh, mengambil berkah dari orang-orang yang soleh dan orang-orang alim ahlal manzil, untuk orang-orang yang ada di rumah. Dengan apa? Bisolatihi. Jadi kata Al-Imam Nawawi, ini juga anjuran kalau ada orang soleh datang begitu, boleh kita untuk mempersilahkan beliau masuk ke rumah kita, kemudian sholat di rumah kita, sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW sholat di rumahnya Sayyidina Anas bin Malik. Karena Al-Imam Nawawi dalam hadis yang lain, ini hadisnya, beliau itu mengkiaskan orang-orang alim, orang-orang soleh itu dengan Nabi SAW. Sebagaimana para sahabat bertabarruk dengan atharnya Nabi, maka kita sebagai umatnya Nabi juga dianjurkan bertabarruk dengan athar atau bekasnya orang-orang soleh. Maka hadis ini kata Imam Nawawi juga mengandung kebolehan untuk mengambil berkahnya orang-orang soleh, orang-orang alim, memberkahi rumah dengan sholat di dalam rumah tersebut. Kemudian berikutnya, qala ba'duhum, di
dikomentari oleh Al-Imam Nawawi. Beberapa ulama mengatakan la'allan nabiyya sallallahu alaihi wasallam arada ta'limahum af'alas shalah. Dengan kejadian ini Nabi sedang mengajari ibunya Sayyidina Anas, yang perempuan itu jarang sholat di masjid ya, karena memang sebaik-baiknya tempat sholatnya perempuan itu di rumahnya gitu. Nanti kita bahas di kesempatan yang lain. Dan juga Khalah, bibinya Sayyidina Anas, itu jarang ke masjid karena perempuan memang dianjurkan banyak sholat di rumah. Dengan Nabi sholat di situ, Nabi sedang mengajarkan beliau berdua bagaimana tata cara sholat, baik gerakannya, baik bacaannya, ataupun tentang menata softnya. Jadi bagaimana Nabi hanya dengan Sayyidina Anas, karena berdua maka dibikin jajaran gitu ya. Kemudian perempuan yang dua tadi, ibunya Sayyidina Anas dan khalahnya Sayyidina Anas, sholat ada di belakang. Jadi ada tujuan untuk mengajari gitu ya. Fa'arada an tusyahidaha wa tata'allamaha wa tu'allimaha ghairaha. Jadi Nabi ingin perempuan tadi melihat tata cara sholatnya Nabi, dipelajari, kemudian nanti bisa diajarkan kepada yang lain. Nah, maka tolong digarisbawahi ya. Al-Imam Nawawi kemudian membuat konklusi pada Majmu' yang sampai membagi begitu. Sholat sunnah itu ada yang sebaiknya berjamaah, ada yang sebaiknya tidak berjamaah. Meskipun sholat-sholat yang tidak berjamaah ini ketika dilaksanakan berjamaah tetap sah. Kenapa? Ya, memang ada maslahat kadang-kadang. Kita melihat di beberapa SD ataupun lembaga pendidikan, bahkan di pondok kami misal, kalau duhanya ini dibikin sendiri-sendiri, sulit untuk menertibkannya. Kalau kita tidak menjadikan satu komando, sulit mengontrolnya. Yang kedua, ini adalah proses tarbiyah. Bagaimana supaya anak-anak ini terbiasa sholat duha. Tetap kita ingatkan, tetap kita edukasi bahwa sholat duha ini sebaiknya tidak berjamaah. Tapi kalaupun berjamaah boleh-boleh saja, seperti yang kita bahas di video lalu. Ala kulli hal, saya hanya ingin memberikan pesan kepada teman-teman, orang-orang awam kayak kita ini, kalau melihat statementnya atau konklusi hukum dari orang-orang alim seperti Al-Imam Nawawi, Al-Imam Suyuti, Al-Imam Asy-Syafi'i, apalagi Al-Ghazali, apalagi, sebaiknya kita taslim, artinya kita berhusnudzon bahwa beliau-beliau pasti punya landasan hukum. Bahwa kemudian nanti kita mencari itu lebih baik supaya kita tahu nalar berfikirnya. Tapi jangan sampai kita membanding-bandingkan. Itu kok seperti membandingkan si R7 dengan pemain antar kampung. Itu tentu beda level dan beda derajat. Ala kulli hal, semoga video ini bermanfaat dan sekali lagi, kita membahas ini semua bukan untuk menjatuhkan siapapun, bukan untuk menyudutkan siapapun, tetapi ini semata-mata kita ingin mengkritisi dalam tanda petik, ingin menyampaikan beberapa hal yang menurut kami itu kurang pas gitu. Kalau ranahnya khilafiyah, insya Allah kami akan menerangkannya khilafnya gitu. Tapi kalau ranahnya kami disalahkan atau kami disudutkan, apalagi kami dianggap bid'ah, dianggap sesat, nah, mungkin perlu di antara kami yang speak up dan menjawab tuduhan-tuduhan tersebut. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.